warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Anjarwanti. Saya mengajar mata pelajaran IPS di SMPN Negeri 2 Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi pendidikan IPS di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 201500667712. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN Negeri 2 Kertasmaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Masih bisa kita berdoa dulu bersama, ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu, ya. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Semuanya masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesehatan semua, ya. Kita memasuki materi pelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu perdagangan antar pulau dan daerah. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pelaku ekonomi dan kegiatan. Ada yang masih ingat apa aja pelaku ekonomi itu? Yang pertama, ada berapa sih pelaku ekonomi? Yang kemarin kita belajar ada 4. Yang pertama, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, betul, itu pelaku ekonomi. Lalu ada kegiatan ekonomi. Ada yang masih ingat apa saja kegiatan ekonomi? Ada berapa? Ada 3, betul. Yang pertama apa? Produksi. Lalu ada apa lagi? Ada apa lagi? Distribusi. Nah, itu kemarin kita sudah bahas tentang pelaku ekonomi dan kegiatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di Indramayu ini ada komoditas yang kita miliki, ada komoditas yang besar yang kita miliki dan bisa dijual ke antar daerah. Contoh komoditas di Indramayu itu apa aja? Padi, apa lagi? Mangga, ada apa lagi? Laut. Nah, betul. Itu komoditas Indramayu yang kita punya, ya, komoditas dari Indramayu. Lalu kita juga pastinya pernah memakan buah duku. Pasti sudah pernah memakan buah duku kan? Ya. Kalau buah duku itu dari mana? Palembang. Dari Jawa Barat bukan? Nah, berarti itu terjadi perdagangan antar. Betul, ya. Nah, kita masuk ke materi sekarang hari ini, yaitu perdagangan antar daerah dan antar pulau. Ibu akan menampilkan video PPT, ya, materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan dari perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang ketiga, peserta didik mampu
menganalisis latar belakang perdagangan antar daerah dan antar pulau. Yang terakhir, peserta didik terampil dalam menyampaikan diskusi materi perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tampilan materi lewat PPT tentang perdagangan antar daerah dan antar Indonesia dan ASEAN. Submateri yang akan dibahas yaitu perdagangan antar daerah dan antar Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ada beberapa karakternya. Silakan kalian baca di situ. Kalian perhatikan ada beberapa karakter ya perdagangan antar daerah, yaitu ada 8 ya. Yang pertama spesialisasi, 2 biaya produksi yang rendah, 3 pertukaran barang, 4 saling kerjasama, 5 mengejar laba sukarela. Ya. Tujuan perdagangan antar pulau. Nah, di situ ada perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Ya. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Tujuan yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar. Apa yang dimaksud keuntungan? Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tapi juga penduduk daerah Y. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perdagangan antar pulau atau daerah? Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda, serta fluktuasi dan disparasi harga barang pokok antar daerah yang cukup tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar wilayah. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia di setiap wilayah. Manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh komoditas daerah lain yang ada di daerah Indramayu. Ya, kalian bisa lihat sendiri di situ. Ada buah, ada sayur-sayuran, ada tahu Sumedang, ada rambutan, ada buku, ada juga telur. Nah, itu aja materi kita hari ini tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau.
Ibu akan menunjukkan beberapa gambar di sini. Di sini ada beberapa gambar yang Ibu punya. Sudah kelihatan semuanya? Ya. Gambar pertama, kira-kira dari gambar ini apa yang kalian bisa simpulkan? Apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Berbagai macam sayuran. Berarti ini menunjukkan perdagangan antar daerah. Betul. Nah, di sini ada lagi gambar yang kedua. Ini tentang apa? Apa yang kalian tahu? Alat transportasi. Gunanya untuk apa dalam perdagangan? Untuk alat transportasi perdagangan antar daerah atau pulau. Nah, itu yang ketiga. Ini pasti kalian sudah pernah mencoba. Itu apa? Buku. Apa sih yang terjadi dari gambar ini? Yang kalian simpulkan dari gambar ini apa? Perdagangan alat. Betul. Ya, itu ada beberapa perdagangan antar daerah dan antar pulau. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan sambil dibawa bukunya boleh. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Boleh kalian memakai buku yang sudah ada untuk referensi kalian mengerjakan soal. Sudah? Nah, kalian dalam mengerjakan kelompok harus membagi tugas dengan adil ya. Siapa yang menulisnya, siapa yang membaca dari buku, siapa yang melihat dari video. Ada link video yang kemarin Ibu share di situ. Silakan kalian buka gadget kalian, ya. Boleh dibuka gadget kalian. Di situ ada link video pembelajaran untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya, bekerja sama. Semua harus aktif karena nanti Ibu nilai dari keaktifan kalian dalam berdiskusi. Sudah jelas semuanya? Silakan kalau sudah jelas kalian kerjakan sesuai dengan LKPD kalian masing-masing. Silakan dibuka. Dirinya tuh. Ya. Kasih juga di sini. Silakan. Kalian bisa membaca dari buku paket, ya. Bisa membuka link video yang sudah Ibu bagikan di WA dulu. Silakan dibuka linknya. Silakan dibuka. Kalau kalian pakai buku paket, dibuka halaman 155. Di situ ada perdagangan antar daerah dan antar pulau. Lalu bisa menggunakan video. Videonya dilihat di gadget kalian masing-masing. Ya. Di situ ada. Nah, yang lainnya silakan buka di sini. Nah, misalkan sini ya. Semua bekerja ya. Silakan, boleh dibuka catatannya, boleh. Atau dari gadget yang Ibu linknya sudah bagi, boleh. Silakan ya. Untuk bahan kalian mengerjakan LKPD kelompok. Mau susah nggak? Nggak, bisa ya.
kesimpulannya. Sudah? Hasil diskusinya sudah siap untuk dipresentasikan semuanya? Sudah, oke. Sekarang untuk presentasi. Yang lainnya silakan disimak ya, disimak. Dari teman kalian akan mempresentasikan tentang perdagangan antar daerah dan antar provinsi. Silakan, kelompok 1. Kegiatan apa saja yang ada di gambar 1 dan 2? Gambar 1 yaitu bongkar muat perdagangan di pelabuhan. Gambar 2 yaitu mobil truk anti masuk ke dalam kapal laut. Nomor 2, ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau dan antar daerah. Proses terjadinya antar pulau di latar belakangi oleh faktor pendorong ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda. Nomor 3, dari artikel di atas, barang apa saja yang menjadi komoditas andalan di Indramayu. Ketersediaan pangan di Kabupaten Indramayu sampai saat ini masih didominasi oleh 3 komoditas unggul, yaitu padi, mangga, dan ikan laut. 4, kemana saja komoditas Indramayu dijual, yaitu di daerah Jawa Barat dan DKI. Nomor 5, proses di atas termasuk perdagangan apa? Dan jelaskan. Proses di atas adalah perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar daerah adalah perdagangan dan pendistribusian barang antar provinsi dalam satu negara. Sedangkan perdagangan antar pulau adalah perdagangan pendistribusian barang antar pulau dalam satu negara. Oke, bukan. Lagi dari diskusi kelompok 1. Ya, silakan dari ini. Boleh berdiri, nak. Ya, stop. Apa itu perdagangan antar pulau di Indonesia? Apa itu arti dari perdagangan antar pulau di Indonesia? Apa? Jelaskan, silakan. Perdagangan antar pulau di Indonesia yaitu kegiatan pendistribusian atau penyaluran barang dalam satu provinsi atau antar provinsi dalam satu negara. Ya, oke. Sudah puas ya? Ya, oke. Nah, silakan kembali ke tempat kelompok 1. Dilanjut kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 dipersilakan. Maju. Silakan. Kegiatan apa saja yang ada di gambar 1 dan 2? Tumpukan komoditas perdagangan yang akan dibuat ke kapal laut di dermaga pelabuhan. Truk yang membawa perdagangan yang antri masuk ke dalam kapal laut. 2. Ceritakan proses terjadinya perdagangan antar pulau dan antar daerah. Proses terjadinya perdagangan antar daerah dan antar pulau yaitu ketersediaan dan kebutuhan komoditas perdagangan di setiap provinsi yang berbeda-beda. 3. Dari artikel di atas, barang apa yang menjadi komoditas andalan di Indramayu? 1. Padi, 2. Mangga, dan 3. Ikan laut. 4. Kemana saja komoditas Indramayu itu dijual? Dari sekitar Jawa Barat, DKI, bahkan ada yang lintas pulau. 5. Proses di atas termasuk perdagangan apa dan jelaskan. Perdagangan antar daerah dan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan dan atau pendistribusian barang dari suatu pulau ke pulau lain dalam suatu provinsi atau antar provinsi yang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan antar pulau dengan cara menyebarkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Yusuf. Mbak Dede. Apa syarat utama perdagangan antar daerah dan antar negara? Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap provinsi yang berbeda-beda serta fluktuasi dan disparitas harga barang pokok
yang Berbeda. berbeda-beda. Oke, ya, tepuk tangan. Nah, itu tadi semua dari kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan semuanya. Ya, tepuk tangan buat kalian anak-anak hebat semua. Dari kesimpulan tadi, ya, kelompok 1, 2, 3, 4 hampir semuanya sama. Apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, apa kesimpulan dari presentasi tiap kelompok tadi? Semua hampir sama jawabannya. Apa? Ada yang bisa? Ilham? Boleh dicoba kesimpulannya apa? Tuh, gak apa-apa. Perdagangan antar pulau dan antar daerah Iya. adalah suatu pendistribusian atau penyaluran barang dan faktor kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda, betul. Boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Hari ini boleh menambahkan apa? Perdagangan antar pulau atau antar daerah dilakukan karena perbedaan sumber daya alam dan memperluas jalur pasar. Betul, boleh. Ada lagi mau menambahkan Yusuf? Terjadinya perdagangan antar daerah antar pulau itu apa? Tadi hasil diskusi tadi. Apa yang bisa diambil kesimpulan? Kelompok Nurhayati, boleh? Ada yang mau ditambahkan? Apa? Boleh, so. Apa? Oke, Ibu simpulkan ya. Perdagangan antar daerah dan antar pulau itu terjadi karena adanya yang pertama betul sumber daya alam berbeda juga. Ada potensi dari masing-masing daerah yang berbeda sehingga terjadi tukar menukar barang dengan cara membeli barang tersebut dari daerah satu ke daerah lain. Yang komoditasnya banyak ke daerah yang masih membutuhkan komoditas tersebut, boleh. Lalu dilatar belakangi dengan tujuan apa perdagangan antar daerah dan antar pulau? Tujuan dari perdagangan antar daerah antar pulau apa? Satu, memperluas jangkauan pasar. Yang kedua yaitu mencari keuntungan. Itu ya. Nah, sekarang kita sudah menyimpulkan sudah ya. Sekarang Ibu akan memberikan kalian evaluasi terhadap pembelajaran hari ini. Ibu minta untuk buku, gadgetnya disimpan dulu. Silakan kembali ke posisi semula. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi ya. Kita akan memberikan lembar evaluasi dan ini sifatnya individu. Jadi mengerjakan sendiri ya, sesuai apa yang kalian ingat dari pelajaran tadi. Ya, jadi Ibu tahu sejauh mana kalian mengerti tentang materi pembelajaran. Siap? Sudah diterima semua lembar evaluasinya? Sudah, silakan kalian kerjakan. Kerjakan secara pribadi individu ya, jangan dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, sudah selesai semuanya? Kembali lembar
berdiskusi bersama. Ibu berpesan sama kalian ya, kejujuran dan kegigihan dalam berwirausaha itu harus menjadi prinsip, ya, harus menjadi prinsip seorang wirausahawan. Ya. Contohnya, misalkan kalian itu menjadi seorang wirausahawan, harus berlaku jujur dengan produk yang kalian punya, ya. Karena itu salah satu prinsip terbesar yang harus kita miliki sebagai seorang pewirausaha. Nah, untuk materi selanjutnya, Ibu akan membahas tentang faktor dan manfaat perdagangan antar daerah dan antar pulau. Kalian boleh di rumah dipelajari ya untuk pertemuan selanjutnya. Jelas ya? Oke, sebelum kita pulang, kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ayo sedikit. Hati-hati di jalan, semangat buat besok.